Baik, pembahasan terakhir kita terkait dengan perangkat pembelajaran, yaitu tentang penetapan kriteria ketuntasan minimal. Inilah yang sering kita sebut sebagai istilah KKM. Nah, untuk membahas lebih lanjut tentang KKM ini, seringkali mungkin Anda sekalian itu pernah mendengar bahwa di suatu sekolah tertentu itu langsung menyebutkan KKM, baik itu KKM mata pelajaran ataupun KKM secara umum ya, KKM rata-rata. Nah, untuk menjelaskan tentang KKM itu tersendiri, ada file yang ingin Ibu buka dulu di Google Classroom ya, yang Ibu sebelumnya sudah unggah terkait dengan penentuan KKM. Ini dia. Nah, jadi ada beberapa bagian yang perlu kita pahami terkait dengan penyusunan atau penetapan kriteria ketuntasan minimal. Nah, ini ada dua bentuk penetapan KKM. Jadi, KKM ini berdasarkan dalam penjelasan ini itu disampaikan bahwa KKM itu ditetapkan di awal tahun karena akan nanti kelak menjadi kriteria ketuntasan minimal dalam menentukan apakah KD-nya ini sudah tercapai atau tidak, ataukah KKM mapelnya itu sudah dikatakan tuntas atau tidak. Nah, eh, Ibu sekalian menjelaskan juga, mumpung Ibu ingat bahwa biasanya kalau dalam ranah penelitian, ini akan bisa menjadi peluang bagi guru untuk melaksanakan penelitian-penelitian dalam hal peningkatan proses pembelajaran. Itu salah satu jenis penelitiannya adalah PTK. Nah, ketika ini terjadi, ketika siswa, ketika kita telah menentukan KKM suatu KD tertentu dan setelah kita menganalisis hasil evaluasinya dan di bawah dari 70% yang bisa melampaui KKM ini tentu menjadi masukan bagi guru. Jadi ternyata KKM ini juga bisa menjadi bahan evaluasi bagi seorang guru untuk menilai sejauh mana ia bisa mampu melakukan pelaksanaan pembelajaran dengan optimal. Ketika pencapaian siswanya ini dalam kategori tidak sesuai harapan, berarti ada hal yang perlu direvisi. Entah mungkin KKM yang terlalu tinggi atau kegiatan belajar mengajar yang tidak kondusif atau mungkin instrumen tesnya yang tidak valid. Itu banyak faktor. Namun salah satunya bisa kita kaitkan evaluasi kegiatan belajar mengajar, bisa juga kita kaitkan dengan KKM karena KKM inilah menjadi kriteria di mana siswa ini dianggap tuntas untuk melampaui suatu kompetensi dasar atau suatu mata pelajaran tertentu. Nah, penetapan KKN pada tingkat satuan pendidikan tertentu itu ada dua model yang dijelaskan dalam file ini. Bisa terdiri atas satu KKM, lebih dari satu KKM atau satu KKM ya. Nah, kita bahas dulu untuk poin yang lebih dari satu KKM. Jadi kalau yang lebih dari satu KKM, biasanya itu KKM-nya terdiri atas permapel. Jadi di awal tahun ajaran itu guru melaksanakan rapat dan semuanya menyampaikan KKM masing-masing mapel. Nah, selain ada yang bentuk yang lebih di atas tingkatannya sedikit dari KKM tiap mapel, yaitu KKM ini dibagi berdasarkan rumpun mata pelajaran. Misalnya rumpun sosial, rumpun ilmu alam, ya. Nah, ini kalau dilihat ini misalnya rumpun MIPA itu ada KKM-nya tersendiri. Nah, rumpun bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 75 dan rumpun sosial 80. Karena memang beberapa rumpun mapel ini memang memiliki tingkat apa sih namanya tingkat kesulitan atau tuntutan KD yang berbeda. Sekalipun kita pahami bersama Nandaya bahwa eh, eksakta kadang menjadi eh, perhatian tersendiri bagi guru ya. Itu yang Ibu pernah lihat salah satu gambar, ada seorang siswa ada 3 orang siswa yang berenang, yang satunya eh, di sangat dilayani oleh ininya guru renangnya dengan diberikan apa sih namanya senyuman. Ada siswanya yang sementara proses tenggelam dan ada juga yang sudah tenggelam. Nah, itu katanya yang disenangi gurunya itu adalah orang yang berada di eksakta, sementara yang di sosial itu sudah sampai tenggelam, sementara yang di sini sudah tenggelam meninggal dalam dalam air.
Nah, ini mungkin yang perlu juga kita ubah mindsetnya Nandaya bahwa harusnya memang di ketiga rumpun mata pelajaran ini perlakuannya sama karena setiap anak itu memiliki bakatnya masing-masing ya. Nah, itu hanya penjelasan tambahan saja. Nah, jadi memang selama ini yang menjadi tingkat kesulitan yang sering banyak dialami oleh siswa adalah berada pada rumpun MIPA sehingga tidak mengherankan ketika MIPA ini dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya itu lebih cenderung memiliki KKM yang lebih rendah dibandingkan dengan mata-mata pelajaran yang ada di rumpun mata pelajaran yang sifatnya sosial ya ataupun rumpun bahasa. Nah, jadi selain suatu sekolah bisa menetapkan KKM lebih dari satu, bisa juga satu sekolah itu memperlakukan satu KKM untuk semua mata pelajaran, ya. Nah, jadi prosesnya ini satuan pendidikan dapat memilih salah satu KKM untuk semua mata pelajaran. Nah, setelah KKM setiap mata pelajaran ditentukan, KKM satuan pendidikan ditetapkan dengan memilih KKM terendah, ya. Jadi kalau misalnya nih tadi eh, anggaplah setiap mata pelajaran mengajukan dan diperoleh KKM fisika itu diperoleh analisis yang paling mendekati adalah 65. Maka yang dianggap menjadi KKM itu adalah 65 standarnya untuk standar kelulusan. Jika kemudian sekolah ini memilih untuk memperlakukan satu KKM untuk seluruh mata pelajaran.